Kembali bersama kami, pemirsa. Indonesia meraih medali emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025 usai mengalahkan tuan rumah Thailand di partai puncak. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan 2019. Indonesia meraih emas pada cabang olahraga basket 3x3 Putri SEA Games 2025 usai mengalahkan tuan rumah Thailand pada partai puncak di Stadion Nimbutur, Kota Bangkok, Thailand pada Kamis malam waktu setempat. Skuad besutan Fandi Andika Ramadhani mampu mengatasi Thailand. Tim Merah Putih menang 20-18 atas Thailand dan merebut medali emas. Raihan ini menjadi sejarah karena untuk pertama kalinya Indonesia meraih emas di basket 3x3 Putri SEA Games sejak pertama kali dipertandingkan pada tahun 2019. Sementara itu, atlet putri Indonesia Dwi Ani Retnowulan menyumbang emas dari cabang olahraga Mixed Martial Arts yang baru dipertandingkan di SEA Games 2025. Tambahan medali emas juga disumbangkan atlet-atlet Indonesia dari cabang karate dan balap sepeda. Atlet putri Indonesia Dwi Ani Retnowulan berhasil menyabet medali emas untuk Merah Putih pada cabang olahraga Mixed Martial Arts yang baru dipertandingkan di SEA Games 2025. Turun pada nomor tradisional 54 kg, Wulan sukses menumbangkan wakil Vietnam Thi-Han Binh Dong di partai final yang digelar di The Mall Ngam Vuong Wan, Bangkok, Thailand. Raihan yang dicapai Wulan menorehkan sejarah ini menjadi medali emas perdana MMA untuk Indonesia. Atlet putri karate Indonesia Leika Al-Humairah menambah perolehan medali emas Indonesia di ajang SEA Games 2025 Thailand. Bertanding di Cheng Wata Government Complex, Bangkok, Leika tampil gemilang di nomor women 68 kg. Leika sukses menaklukkan atlet Laos Konifong Sopopon dengan skor 2-0 di partai final. Ini merupakan sumbangan emas ke-7 untuk kontingen Merah Putih di SEA Games 2025. Henry Farera, atlet balap sepeda Indonesia, sukses meraih medali emas pada nomor mountain bike men's cross country di SEA Games Thailand 2025. Tampil impresif di medan terjal Kaho Keo Open Zoo, Randy menaklukkan trek menantang dengan teknik kayuhan yang stabil. Kecepatannya berhasil mengungguli 9 peserta lainnya hingga akhirnya merebut medali emas. Tambahan kepingan emas ini mendongkrak posisi Indonesia di klasemen perolehan medali di ajang pesta olahraga se-Asia Tenggara ini. Pemirsa, atlet redang Indonesia Masniari Wolf dan Jason Donovan Yusuf menyumbang 2 medali emas di ajang SEA Games 2025. Sementara di cabang olahraga lainnya, war ski dan juga lompat gala putri juga menyumbang emas bagi Indonesia. Dua atlet renang Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Jason Donovan Yusuf kembali menyumbang emas kedua bagi Indonesia di nomor 50 gaya punggung. Jason mencatat waktu 25,36 detik. Sementara satu emas lainnya disumbang di gaya punggung putri. Masniari Wolf catat waktu 28,8 detik. Ya, tim kano Indonesia meraih medali emas di ajang SEA Games 2025. Medali emas datang dari pasangan Stefani Meisy Ibo dan Subhi yang turun pada nomor mix kayak double 200 meters.
Pasangan Indonesia Stephanie Maisha Ibo dan Subi meraih medali emas di SEA Games 2025 cabang olahraga kanu nomor mix kayak double 200 meter. Pada pertandingan yang berlangsung di Chonburi, Thailand, Kamis siang waktu setempat, tim Indonesia sempat tertinggal saat start. Namun pada paruh akhir lomba, Stephanie dan Subi menunjukkan kecepatan terbaik mereka. Alhasil duo Stephanie Subi finish pertama dan mencatatkan waktu 36,409 detik. Stephanie dan Subi pun meraih medali emas untuk Indonesia. Raihan ini membuat keduanya termotivasi dan menatap target yang lebih tinggi, yaitu Olimpiade. Misalnya PT Pelarian Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Puncak arus mudik diprediksi akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 orang. PT Pelayaran Nasional Indonesia atau PELNI telah menyiapkan 25 kapal penumpang dan 30 kapal perintis untuk melayani masyarakat pada masa angkutan laut Natal dan Tahun Baru 2026. Dengan jumlah 55 kapal yang telah disiapkan tersebut, maka ketersediaan tiket dipastikan mencapai lebih dari 639.000. Direktur Utama PELNI, Tri Andayani, mengatakan penjualan tiket untuk keberangkatan 11 Desember hingga 8 Januari 2026 telah mencapai 133.000 lebih, atau naik 12% dibandingkan penjualan tiket pada periode sama tahun lalu. Adanya peningkatan penjualan tiket ini menunjukkan animo yang tinggi dari masyarakat karena stimulus yang telah diberikan oleh pemerintah. Dari 10 Desember sampai dengan 8 Januari ya. Nah itu selama periode peak season ini mengalami peningkatan sebesar 12%. Sehingga bisa kami sampaikan bahwa stimulus yang diberikan pemerintah kepada moda transportasi laut khususnya kepada PELNI ini berdampak meningkatkan animo masyarakat dalam bepergian pada masa Nataru ini. Tri memprediksi puncak arus mudik akan terjadi pada H-5 atau pada tanggal 20 Desember 2025 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 26.000 lebih. Sementara puncak arus balik diprediksi terjadi pada tanggal 5 Januari 2026 dengan perkiraan kepadatan penumpang mencapai 24.000 lebih. Sementara untuk pelabuhan yang akan mengalami kepadatan diprediksi berada di Ambon dan Makassar dengan perkiraan kurang lebih 40.000 penumpang.